Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Kabupaten Takalar diduga dirampok dan dianiaya oleh stafnya sendiri. Empat mobil milik pegawai Pemprov Sulawesi Selatan tertimpa pohon tumbang. Anak balita yang sempat dilaporkan hilang di Makassar ditemukan selamat dibawa oleh pria lansia ke rumahnya. Pikap bermuatan udang menabrak minibus dan tiang lampu di Jalan Maros. Diduga kecelakaan itu disebabkan pengemudi pikap mengantuk. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Poros Maros, Makassar, tepatnya di wilayah Macopa, Kecamatan Mandai. Sebuah pikap pengangkut puluhan box udang hilang kendali lalu menyerempet minibus sebelum akhirnya menabrak keras tiang lampu jalan. Insiden ini diduga terjadi karena sopir pikap kelelahan dan mengantuk setelah menempuh perjalanan jauh dari Manado menuju ke Makassar. Benturan keras mengakibatkan bagian depan pikap ringsek parah, sementara puluhan box muatan udang tumpah dan berserakan di jalan raya. Kecelakaan ini juga memicu kemacetan lalu lintas hingga sepanjang 2 km. Masuk ke wilayah Maros, dari arah Maros menuju ke Makassar, tiba-tiba mengantuk dan mengalami lepas kembali oleh ke kiri dan menabrak sebuah mobil yang berada di sebelah kiri jalan. Setelah menabrak itu langsung menabrak tiang dan berhenti di tiang salah satu lampu yang ada di sebelah kiri jalan. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Maros segera datang ke lokasi. Mereka langsung olah TKP serta mengatur lalu lintas guna mengurai kemacetan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Cuaca ekstrim di Makassar menyebabkan satu pohon besar yang berada di lingkungan kantor gubernur tumbang. Kejadian itu mengakibatkan sejumlah mobil milik pegawai Pemprov Sulawesi Selatan yang terparkir tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Makassar pada Sabtu sore mengakibatkan sebatang pohon jenis eboni tumbang. Pohon besar ini tumbang di area parkir kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang. Kondisi pohon yang tumbang melintang dan menimpa 4 unit mobil yang sedang terparkir. Peristiwa ini terjadi ketika area parkir sebenarnya cukup ramai karena adanya kegiatan ujian sertifikasi pejabat eselon di salah satu ruangan kantor gubernur. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena seluruh pemilik mobil berada di dalam ruang gedung. 4 mobil pegawai Pemprov Sulawesi Selatan mengalami kerusakan yang cukup serius, terutama 1 unit mobil yang rusak parah. Kerusakan terjadi di bagian kaca depan dan belakang yang pecah total, serta kap mesin yang penyok tertimpa batang pohon yang diperkirakan panjangnya mencapai 30 meter. Ya, kami sudah melakukan pembersihan dengan memotong ranting-ranting yang besar, batang-batang yang besar. Kemudian nanti mungkin hari Senin kita melakukan pengecekan terkait pohon-pohon yang dianggap membahayakan, kita lakukan pembenahan, pemotongan. Itu yang kami insya Allah. Jadi 4 mobil yang terkena ini Pak, mobil pegawai semua? Iya, mobil pegawai yang lagi ikut ujian kompetensi. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sulawesi Selatan segera melakukan evakuasi di lokasi. Mereka memotong material batang pohon tumbang menggunakan gergaji mesin serta alat pemangkas lainnya. Evakuasi ini dilakukan agar kendaraan yang tertindih dapat segera dipindahkan dan kerusakan tidak semakin parah. Petugas mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang kepala kantor PT Pos Indonesia Cabang Kabupaten Takalar diduga dirampok oleh stafnya sendiri. Insiden terjadi saat korban hendak menyimpan uang bantuan langsung tunai senilai ratusan juta rupiah ke brankas.
Warga Kecamatan Patalasang, Takalar, Sulawesi Selatan mengevakuasi Suwanto Tahir ke rumah sakit karena mengalami luka serius usai dianiaya oleh karyawannya sendiri. Kepala kantor PT Pos Indonesia cabang Kabupaten Takalar itu diduga dianiaya saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai senilai ratusan juta rupiah pada Jumat malam. Kunci berangkas kak, langsung na hantam dari belakang, pas na hantam dari belakang, baru na tikam nga. Mungkin mau itu, lihat itu uang banyak itu dan kasih na begitu. Disinyalir, aksi nekat terduga pelaku dipicu niatnya untuk membawa kabur uang bantuan tersebut. Pas staf di sini juga Pak ya? Terduga pelaku di bagian antaran ya sebagai koordinator antaran. Tapi diduga ini uang ada yang dia bawa kabur Pak ya? Belum tahu Pak. Usai mendapat laporan, petugas melakukan olah TKP. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang senilai ratusan juta rupiah yang masih berada di berangkas. Sejumlah petugas bersenjata diterjunkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku yang melarikan diri. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Puluhan warga desa Laikang, Kabupaten Takalar unjuk rasa menolak rencana pembangunan kawasan industri. Aksi di depan kantor Bupati Takalar itu sempat diwarnai kericuhan. Massa yang didominasi petani rumput laut berusaha memaksa masuk ke halaman kantor Bupati Takalar. Mereka mendorong gerbang dan memanjat pagar setelah dihalangi oleh petugas kepolisian dan Satpol PP. Pengunjuk rasa berhasil menerobos masuk halaman kantor. Sebagai bentuk kekesalan karena Bupati Takalar, Muhammad Firdaus enggan menemui mereka. Massa kemudian membakar ban bekas di gerbang masuk. Warga menuntut pemerintah Kabupaten Takalar membatalkan rencana pembangunan kawasan industri. Mereka khawatir keberadaan kawasan industri akan mengancam dan mengurangi pendapatan warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani rumput laut. Ini adalah aksi yang menolak rencana pembangunan kawasan industri oleh masyarakat kita. Karena itu ada dua titik, pertama di kantor bupati, kemudian ini kami akan ke DPRD Kabupaten Takalar. Lokasi perencanaan pembangunan kawasan industri itu letaknya di Desa Laikang, Kecamatan Laikang. Di sana itu ada rencana pembangunan kawasan industri. Warga berjanji akan menggelar kembali aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan pembatalan kawasan industri ini tidak dipenuhi. Raisa Habu melaporkan dari Takalar.